Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anak kabarnya baik-baik saja. Tetap semangat ya anak-anak, dan jaga kondisi di musim pandemi ini. Tetap semangat pula untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Ade. Anak-anak, jika kalian keluar rumah jangan lupa memakai APBD supaya kalian terhindar dari COVID-19 yang sedang merajalela. Anak-anakku, sering sekali kalian membantu kedua orang tua kalian ketika kalian ada di rumah. Membantu apa? Contohnya seperti mencuci piring, memasak, menyapu, dan lain sebagainya. Ada juga yang membantu adiknya mengerjakan tugasnya seperti menggambar, bernyanyi, dan lain sebagainya. Dan yang satu ini sering sekali kalian lakukan, yaitu bermain gadget tentang game online. Nah anak-anak, ketika kalian membantu kedua orang tuamu, membantu adikmu mengerjakan tugas-tugasnya, dan kamu sendiri bermain game online, pasti ada langkah-langkahnya. Di mana langkah-langkahnya ini nanti akan mengerucut pada materi kita, yaitu tentang teks prosedur. Anak-anakku, sebelum kita melangkah jauh teks prosedur, kalian harus memahami tentang KD yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah KD 3.5 dan KD 3.4, di mana KD 3.5 isinya tentang mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan suatu, cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca atau yang didengar. Pada KD 4.5 ini yang berisi tentang menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengarkan. Tidak hanya itu, kalian harus juga mengetahui indikator yang akan kita pelajari. Indikator ada dua. Yang pertama itu adalah tentang mencari ciri umum teks prosedur. Yang kedua, menentukan tujuan dari teks prosedur. Tidak hanya itu, ada satu lagi yang harus kalian ketahui untuk pembelajaran teks prosedur ini. Yang terakhir adalah tentang tujuan mempelajari teks prosedur. Tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengarkan. Anak-anakku, setelah Bu Ade memberikan inspirasi, setelah Bu Ade menjelaskan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran kalian, pasti pada bayangan kalian, apa sih teks prosedur itu? Iya kan? Nah, tadi sudah Bu Ade jelaskan pada inspirasi kalian. Ketika kalian ada di rumah, kalian membantu kedua orang tua, membantu adiknya bermain game online. Nah, di situ kalian mempunyai langkah-langkah tersendiri, iya kan? Di sini akan Bu Ade berikan contohnya. Kalian pernah kan kalian itu membuat mie instan, membuat nasi goreng? Pasti ketika kalian membuat mie instan dan membuat nasi goreng, itu kalian mempunyai langkah-langkahnya.
mempunyai bahan-bahannya, iya kan? Nah, saat itulah langkah-langkah yang dibuat untuk membuat nasi goreng supaya lebih enak, membuat mie goreng secara lebih enak, itulah salah satu dari teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu merupakan langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan benar. Anak-anakku, berikutnya ada lagi yang harus kalian ketahui, yaitu tentang ciri-ciri teks prosedur. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri teks prosedur? Pasti kalian pada bingung. Ciri-ciri teks prosedur, gimana sih ciri-cirinya? Oh, tidak, saya nggak tahu, Bu. Jangan sampai bilang seperti itu ya. Karena ketika kalian membuat sesuatu, kalian membuat atau bermain sesuatu, pasti kalian tahu ciri-cirinya teks prosedur itu. Seperti kalian bermain game online, kalian memasak nasi goreng, membuat mie goreng. Nah, ketika kalian membuat mie goreng atau membuat nasi goreng, itu pasti ada langkah-langkahnya. Ya, satu langkah-langkah. Yang kedua adalah aturan atau batasan bahan yang akan kalian masak. Dan yang ketiga, ini tentang kegiatan yang akan kalian lakukan. Misalkan seperti apa? Ini harus dimasak dengan matang, ini harus ditumis dahulu, baru nasinya dimasukkan, dikasih kecap. Itu apa kegiatannya, ya kan? Nah, itulah ketiga itu tadi merupakan ciri-ciri teks prosedur. Dari tiga ciri-ciri itu kita kesimpulkan, berarti apa kira-kira tujuan teks prosedur? Ayo, siapa yang tahu tujuan dari teks prosedur? Iya, benar. Tujuan teks prosedur itu adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu dengan benar. Dan yang kedua adalah untuk memudahkan pendengar atau pembaca untuk melakukan suatu kegiatan yang akurat. Nah, anak-anakku, di sini akan Bu Ade berikan sebuah contoh teks prosedur. Ada 3 contoh teks prosedur. Yang pertama adalah tentang bermain angklung. Ini adalah tentang bermain angklung. Ini ada foto orang yang bermain angklung, ya. Yang bawahnya ini adalah cara-cara bermain angklung. Dan yang kedua, pada teks keduanya ini adalah cara membuat obat tradisional insomnia. Ini adalah bahan-bahannya, dan ini adalah tentang langkah-langkah pembuatan obat tradisional insomnia. Dan berikutnya adalah tentang tarian tortor. Ini adalah gambar tarian tortornya. Dan berikutnya ini adalah tentang cara menari tortor. Dan yang di sebelah sini ini nanti ada link ini berisi tentang video teks prosedur di mana akan bertujuan dengan LKPD kalian. Nah, anak-anak jangan lupa nanti dibuka untuk linknya untuk mengerjakan LKPD yang Bu Ade bagikan pada classroom nanti. Anak-anakku, mungkin hanya itu yang bisa Bu Ade sampaikan. Mungkin ada salah kata, Bu Ade mohon maaf. Jika kalian masih bingung, kalian bisa menghubungi Bu Ade melalui WA atau tanya di grup WA, ya. Sekian
dari Bu Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.